Pak Esra, kira-kira kalau berdasarkan narasi Bapak nih sama Pak Budi nih, kira-kira apakah Musa percaya bahwa Tuhan itu bisa jadi manusia, Pak? Silakan, Pak. Jadi kalau Pak Budi mengatakan bahwa Musa dan mungkin pengikut-pengikutnya dianggap sebagai orang Kristen karena percaya ada Mesias yang akan datang Yesus. Nah, saya kan waktu di Jogja kan saya bertanya ke Pak Budi, tolong tunjukin ke saya Pak, Mesias yang akan datang itu bernama Yesus. Kan tidak ada. Gitu. Jadi bagaimana Pak Budi bisa mengatakan bahwa Musa dan tokoh-tokoh lain di dalam Perjanjian Lama bisa disebut Kristen karena percaya akan ada Mesias yang bernama Yesus. Sedang di seluruh Perjanjian Lama tidak ada kata Yesus. Gitu Pak, silakan. Tadi ada kata Kristus kan ya, jadi makanya percaya kepada Kristus yang akan datang ataupun percaya pada tipologi karena tipologi dari Yesus atau dari nubuat-nubuat tentang Yesus itu sama dengan percaya Yesus dalam Perjanjian Lama. Jadi misalnya Abraham percaya pada nubuat di dalam Kejadian 12 ayat 3 dan dalam Kejadian 15 ayat 6 dia dikatakan dia dibenarkan oleh karena imannya. Dan tidak ada yang dibenarkan karena iman bukan kepada Kristus. Karena Yohanes 14 ayat 6, Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kecuali dengan aku. Jadi tanpa percaya pada Kristus, tidak mungkin ada pengampunan. Yang ada adalah neraka. Oke, terus begini Pak. Saya nggak tahu tadi Bapak kutip yang apa itu. Ya, tapi begini, Ibrani pasal yang ke-9 dan 10 itu di mana penulis surat Ibrani itu sedang mengkontraskan apa yang dialami atau yang ada di dalam hukum Taurat Yahudi dengan Kristus. Ya, makanya dia bilang hanya bayang-bayang dan seterusnya. Dia mengatakan bahwa semua korban-korban itu tidak sempurna. Jadi di Ibrani, surat Ibrani itu terbagi dua. Yang bersifat doktrinal itu mulai dari pasal 1 sampai 11, lalu 12 mulai praktis. 9-10 dia mengontraskan semua hukum seremonial Yahudi dengan Kristus yang dia percaya adalah Yesus. Karena itu pada waktu masuk pasal 11 dia bicara saksi-saksi iman, maka saksi iman itu iman yang dimaksudkan itu adalah iman kepada Yesus yang dipercaya sebagai Kristus. Sehingga ketika ayat 26 penghinaan karena Kristus itu tidak bisa mengacu kepada Kristus yang lain selain Yesus. Karena itulah maka kita percaya Musa mengarahkan pandangan, punya pengharapan ke depan. Kristus percaya pada Kristus akan datang, karenanya dia disebut juga sebagai Kristen dengan definisi itu. Ya, baik. Jadi kalau begitu, Bapak-bapak di sini ini hanya memaksakan doktrin teologi ya kepada tokoh-tokoh di dalam Perjanjian Lama dengan Bapak mengasumsikan bahwa mereka mengenal Mesias atau Kristus yang bernama Yesus itu gitu Pak. Ya kan? Nah yang saya minta ayatnya Pak. Bahwa mereka mengenal ada Mesias yang nanti akan bernama Yesus gitu. Atau yang seperti itulah. Atau yang menyerupai seperti itulah. Silakan Pak. Musa tadi kan sudah. Ya. Ayatnya tuh loh. 856. Ayat itu kan sudah jelas, eksplisit mengatakan itu Pak. Lalu Yohanes pasal 8 ya. 56. Mulai ayat 56 itu Abraham, kata Yesus, Abraham bapamu bersukacita bahwa dia akan melihat hariku dan dia telah melihatnya dan dia bersukacita. Maka kata orang Yahudi kepadanya, umurmu. Tolong ditunjukkan. Mas. Mulai Yohanes 8:56 ya. Abraham bapamu bersukacita bahwa dia akan melihat hariku dan dia telah melihatnya dan dia bersukacita. Maka kata orang Yahudi kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham? Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi aku telah ada. Aku ada harusnya, ego ini.
Bukan aku telah ada, tapi aku ada. Dan di situ jelas dikatakan bahwa Abraham bersuka cita. Itu pastikan jaraknya Abraham dengan Yesus saja 2000 tahun. Nah, apa yang dimaksudkan di sana? Yang dimaksudkan di sana sudah pasti mencakup iman Abraham. Karena kita melihat bahwa Abraham pun itu dikatakan yang paling ada banyak. Tapi yang paling penting adalah oleh keturunannya semua kaum di muka bumi dapat berkat. Dan itu mengacu kepada satu keturunan, yaitu Yesus. Jadi kalau kami bikin definisi semacam itu bukan memaksakan tanpa dasar. Ada dasarnya. Kalau Bapak tidak setuju dengan dasarnya, Bapak gugat dasarnya. Tapi Bapak sampai hari ini saat ini belum bisa menggugat dasar itu. Itu Pak. Saya menafsirkan Ibrani pasal 11 ayat 26 itu menunjukkan konteks dari pasal 9, pasal 10 ke pasal 11. 9, 10 itu bicara Yesus. Tapi kalau Bapak mau ikut tafsiran yang Bapak tunjukkan entah siapa itu, ya dasar dia apa? Kok bisa menafsirkan Israel? Yang saya maksud Pak, ayat-ayat di dalam perjanjian lama Pak, yang menunjukkan bahwa Musa dan tokoh-tokoh di dalam perjanjian lama itu tahu akan ada Mesias namanya Yesus Pak. Bukan di perjanjian baru Pak, silakan. Banyak nabi yang bernubuat tentang Mesias, tentang Kristus. Mereka tidak bicara tentang Yesus. Karena Yesus itu adalah nama manusia yang diberikan kepadanya ketika Mesias itu dilahirkan. Ya, jadi ketika kita melihat di Lukas pasal 2, malaikat memberitahu, hari ini telah lahir bagimu Kristus, Mesias. Ya. Nah, dan yang lahir itu adalah Yesus. Karena itulah maka waktu Mesias itu dilahirkan baru diberi nama Yesus. Nama Yesus itu tidak muncul dengan huruf Yesus itu, Yesus Yunani itu tidak muncul di dalam perjanjian lama. Tapi nabi-nabi membicarakan atau nubuat tentang Mesias, termasuk Yesaya 53 yang sedang kita bahas ini. Itu Pak. Poin kami adalah bahwa dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru, sebelum ataupun sesudah Yesus, orang hanya bisa diselamatkan karena percaya kepada Kristus. Dalam perjanjian lama mereka percaya kepada Kristus yang akan datang, dan dalam perjanjian baru percaya kepada Kristus yang sudah datang. Jadi Injil itu sudah diberikan pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dalam Kejadian pasal 3 ayat 15. Dan secara bertahap makin lama makin jelas dan diberikan lagi kepada Abraham. Kejadian 12 ayat 3 ini, bagian akhirnya olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Itu tidak mungkin tidak menunjuk pada Yesus, karena tidak ada keturunan Abraham yang membuat semua kaum di muka bumi mendapat berkat. Dan karena itu dalam Kejadian 15 ayat 6, kalau dilihat ayat 5-nya ini, coba lihat ke langit, hitung bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Jadi percaya pada janji Tuhan, dianggap percaya kepada Tuhan, dan dianggap percaya kepada Yesus, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Nah, saya tambahkan. Jadi dengan adanya contoh Abraham, Musa, mereka kami percaya diselamatkan biarpun Yesus belum hadir, tapi diselamatkan karena iman mereka ke depan. Mereka beriman pada Yesus Kristus yang akan datang itu, ya Kristus yang akan datang. Sementara Simon Petrus, Yohanes, murid-murid itu beriman pada Kristus yang memang datang saat itu. Tapi kita sekarang itu diselamatkan pada iman pada Kristus yang sudah datang dan mati 2000 tahun yang lalu. Artinya orang mau hidup zaman apapun, mereka butuh percaya kepada Kristus untuk diselamatkan. Termasuk kita semua di sini. Semua ini pemberontak-pemberontak ini. Seperti kata Yesaya, bukan hanya saudara. Saya, Pak Budi, kita semua ini pemberontak-pemberontak. Dan kalau dia tidak menggantikan kita, kita semua binasa. Kalau saudara semua ada di sini, saudara sadar saudara orang berdosa enggak?
Dan saudara jangan pikir bahwa dosa saudara bisa ditutup dengan perbuatan baik amal saleh kita. Semua itu kain kotor di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan memberikan hambanya untuk bisa menderita ganti kita. Kita semua sesat seperti domba. Tapi oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan, diselamatkan. Jadi tanpa peduli orang agama apa, saudara agama apapun di sini. Kalau semua orang baik sebelum Yesus lahir maupun setelah Yesus lahir perlu percaya kepada dia baru selamat, saudara pun harus percaya kepada dia. Kalau tidak, saya orang berdosa sama dengan saudara, mungkin lebih berdosa dari saudara. Hanya bedanya saya punya juru selamat, saudara nggak punya. Kalau saudara nggak punya, kira-kira tidur malam ini dan mati kemana? Apakah nggak cemas atau bagaimana? Ya. Pak Esra, kira-kira kalau berdasarkan narasi Bapak nih sama Pak Budi nih, kira-kira apakah Musa percaya bahwa Tuhan itu bisa jadi manusia, Pak? Silakan, Pak. Musa percaya Tuhan jadi manusia. Oke. Pertama-tama kita perlu paham bahwa orang-orang di dalam perjanjian lama itu diberikan wahyu. Wahyu itu sifatnya progresif, Pak. Tidak semua kebenaran tentang Kristus itu diberikan kepada seseorang secara lengkap. Ya. Jadi kalau kita bisa melihat bahwa kepada nabi ini diberikan wahyu tentang ini atau nubuat tentang ini, kepada nabi yang lain diberikan ini. Jadi kalau ditanya seperti itu, pertama-tama saya bilang bahwa itu adalah wahyu yang bersifat progresif. Nah, tetapi kalau ditanya tentang Musa, kalau ditanya minta kalimat Musa secara eksplisit, nggak ada kalimat eksplisit. Tapi di Ulangan pasal 18, di mana Musa menubuatkan seorang nabi yang datang, ya, yang akan datang setelah dia, ya, yang seperti dia, dan Musa membicarakan tentang seorang nabi yang akan bangkit. Ingat bahwa orang Kristen jangan dibilang Yesus nabi berarti dia bukan Tuhan, tidak. Kekristenan percaya bahwa dia Tuhan, tapi sebagai nabi dia datang ke dalam dunia untuk memberitakan firman. Beritakan firman itu tugas nabi. Karena itu orang Kristen percaya selain dia Tuhan, dia nabi, dia imam, dia raja, karena dia melakukan fungsi-fungsi itu. Nah, karena itu kalau Musa dikatakan menubuatkan seorang nabi yang akan datang seperti dia dan memberitakan firman secara implisit. Walaupun Musa sendiri mungkin tidak terlalu tahu secara jelas sesuai seperti orang Kristen, secara implisit dia percaya hal itu. Nah, lalu nabi lain juga, Yesaya dan lain bernubuat. Misalnya tentang Yesaya 7 ayat 14, 9 ayat 5 yang mungkin juga ya masih debatable. Karena saya yakin bahwa Pak Dondi juga pasti tidak percaya bahwa Yesaya 9 ayat 5 itu tentang Yesus. Ya, mungkin ya. Tapi kalau ya saya percaya itu, ya berarti ya saya juga percaya bahwa dia kan kalau lihat Yesaya 9 ayat 5 itu ya, seorang anak telah lahir untuk kita, ya. Nah, tapi kok bisa bicara lahir? Seorang putra diberikan bagi kita, tapi kalimat akhirnya namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa kekal, Raja damai. Nah, kalau lihat kata-kata penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa kekal, Raja damai, mana cocok itu dengan Yesus, dengan seorang manusia? Gak cocok dengan seorang manusia. Tapi kalau seorang anak telah lahir, mana cocok itu dengan Allah? Oh, Allah kan tidak lahir. Tapi di sini dalam satu ayat, Yesaya membicarakan tentang kealahan, El Gibor, Allah yang perkasa. Pada saat yang bersamaan, seorang anak telah lahir.
Berarti kemanusiaan dan kealahan muncul di dalam satu ayat. Itu Pak. Pak Esra, kalau Bapak membawa Ulangan 18 yang jelas-jelas dikatakan seorang nabi ya Pak ya. Apakah Musa percaya bahwa seorang nabi ini Tuhan yang jadi manusia Pak? Silakan Pak. Seringkali Pak ya. Seringkali nabi-nabi itu mereka menubuatkan sesuatu. Tapi mereka tidak terlalu tahu persis apa yang mereka nubuatkan itu. Seperti apa bentuknya. Ya, karena itu saya bilang karena wahyu itu adalah progresif. Daud sendiri itu dia menubuatkan tentang kebangkitan Kristus. Walaupun dia tidak mengerti bahwa itu setelah 1000 tahun ke depan itu mengacu kepada Kristus. Kenapa? Karena wahyu yang bersifat progresif. Mereka diberikan semacam bayang-bayang tapi tidak terlalu jelas. Nanti makanya disitulah kelebihannya orang Kristen dari orang Yahudi, Pak. Karena orang Yahudi yang percaya nabi-nabi mereka yang bernubuat ke depan, tapi mereka hanya mendapat bayang-bayang itu. Penggenapannya pada siapa? Mereka bingung juga sampai hari ini masih tunggu-tunggu Mesias itu ya begitu itu. Ya. Nah, tapi kelebihan orang Kristen ini adalah karena kita menerima juga kitab mereka yang penuh dengan nubuatan itu dan penggenapannya di Perjanjian Baru, kami orang Kristen mendapatkan bayangannya sekaligus penggenapannya. Sedangkan mereka ya hanya dapat bayang-bayang aja. Itu Pak. Jadi memang itu hanya bayang-bayang. Jadi menuntut pemahaman full Allah jadi manusia. Mereka percaya secara eksplisit kita nggak dapat. Mau diberikan bayang-bayang toh. Nah itu dia yang saya katakan Pak. Jadi sampai sekarang Pak Esra Sorup belum bisa membuktikan ke saya bahwa Musa percaya ada Tuhan yang bisa jadi manusia. Karena di dalam wahyu yang dia terima sendiri, menurut literasi Bapak sendiri, di dalam Perjanjian Lama, bilangan 23 ayat 19, sudah jelas-jelas Pak, Allah bukan manusia, sehingga ia berdusta. Allah bukan anak manusia, ya kan Pak? Nanti di Maliaki 3 ayat 6, Tuhan tidak akan berubah. Nah ini tiba-tiba gimana ceritanya Pak? Allah yang bukan manusia, Allah yang bukan anak manusia, tiba-tiba bisa menjadi manusia. Nah saya belum yakin Pak kalau Musa itu tahu atau percaya bahwa Tuhan itu bisa jadi manusia Pak. Tolong jelasin. Oke. Jadi yang bilangan 23 ayat 19 itu ya, ini selalu dikutip dan dikutip setengah ayatnya, membuat artinya menjadi kacau. Jadi Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Nah, saya buat di sini supaya kelihatan ya. Bilangan Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Kalau manusia itu bisa berdusta, manusia itu bisa menyesal, tapi Allah bukan manusia yang bisa berdusta dan menyesal. Jadi jangan dipotong, Allah bukan manusia. Tapi Allah bukan manusia yang bisa berdusta dan menyesal. Allah itu maha tahu sehingga tidak mungkin dia menyesal. Kalau kita bisa menyesal karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Setelah kita tahu apa yang tadi yang kita tidak tahu, kita menyesal. Tapi kalau Allah tidak bisa karena dia maha tahu. Jadi jangan dipotong ayatnya, kalau dipotong ya jadi kacau. Ya, dan saya kira ini kita sudah keluar topik ya. Yang tadi kita bergerak ke sini ini karena kita mau menunjukkan bahwa apakah Musa itu Kristen. Karena sesuai dengan definisi yang Pak Budi berikan dalam debat kali lalu. Jadi kita pakai ayat-ayat tadi termasuk ayat tentang Musa Ibrani 11:26 untuk menunjukkan dia percaya kepada Kristus. Soal dia percaya kepada Kristus detail-detail seperti orang Kristen percaya itu bukan jadi soal. Jadi kalau Pak bilang, oh ternyata Musa gak bisa menunjukkan secara eksplisit bahwa Musa itu percaya Allah menjadi manusia,
Ya, itu urusan lain. Tapi yang pasti dia percaya Kristus yang akan datang. Dan itu sudah menjawab persoalan bahwa dia dari sudut pandang atau definisi itu, dia adalah Kristen. Soal Allah manusia, saya tidak menjawab lagi, tadi sudah jawab dan saya kira itu sudah out of topic. Ya. Pak Esra, saya minta tolong dipertegas Pak. Definisi Kristen itu orang yang percaya terhadap apa Pak? Silakan Pak. Kristen itu orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Terus itu aja? Percaya kepada dia, sebagai percaya pada dia bahwa dialah Kristus atau Mesias yang dijanjikan itu. Makanya dengan definisi semacam itu, maka dalam statement Pak Budi Asal itu ya Musa juga bisa Kristen. Nah, tadi kan saya sempat menjelaskan Pak, bahwa yang disebut dengan Mesias yang dijanjikan itu kan harus keturunan Daud Pak, melalui jalur Salomo, ya kan? Sedangkan Yesus sendiri kan bukan anak Yusuf, kan Yesus kan dari Roh Kudus. Bagaimana bisa dianggap atau diklaim bahwa Yesus itu adalah keturunan Daud? Salam saudara-saudara, itulah dia baru saja kita tonton diskusi, yaitu Pendeta Asali dan juga Pendeta Esra Soru. Mereka menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Don Titan. Dan kita tahu Don Titan ini adalah salah satu mualaf yang sekarang diangkat menjadi ustadz yang suka menjelekkan agama kekristenan. Bahkan selalu memfitnah Alkitab, bahkan memfitnah ketuhanan Yesus Kristus. Dan bagaimana kita melihat tadi bahwa Pendeta Asali dan Pendeta Esra Soru berhasil menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh seorang Don Titan. Sebenarnya ya adalah sangat-sangat tidak adil di negara Konoha ini. Bagaimana kalau dari seberang bertanya tentang Alkitab, maka itu disebut sebagai dakwah. Coba kalau orang Kristen bertanya tentang iman mereka, pasti mereka marah dan itu mereka sebut sebagai penistaan. Dan inilah adalah salah satu bentuk ketidakadilan, tapi tidak apa-apa. Karena kita tahu di mana kita tinggal saat ini. Mengenai tentang ketuhanan Yesus Kristus, bagaimana Don Titan bertanya tentang ketuhanan Yesus, apakah Musa membenarkan atau percaya bahwa Tuhan itu akan jadi manusia, katanya. Lalu Pendeta Esra Soru menjawab bahwa Yesus itu ya bukan hanya disebut sebagai Tuhan, tapi juga sebagai Nabi. Tetapi seorang Musa sebagai Nabi, dia bernubuat, tetapi dia belum tahu persis seperti apa Yesus yang akan datang ke dunia. Tapi yang dia tahu, dia adalah Nabi. Nabi dalam arti, dialah yang menyampaikan firman Allah kepada umat manusia. Tetapi seperti yang disampaikan oleh Pendeta Esra Soru, bahwa Yesus ini bukan hanya disebut sebagai Nabi, tapi juga dia disebut sebagai gembala, dia disebut sebagai imam. Bahkan dia juga disebut sebagai Tuhan, Guru, dan Rabi. Banyak gelar yang diberikan kepadanya. Tetapi kalau kita bercerita tentang ketuhanan Yesus, banyak di Alkitab Perjanjian Lama bahwa Yesus ini adalah Tuhan. Contohnya dalam kitab Mika yang mengatakan bahwa Mesias akan datang. Mesias itu adalah Kristus. Ya, itu bercerita tentang Yesus, ya. Dialah yang menebus umatnya dari dosa mereka, agar mereka yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Dan kitab Mika mengatakan bahwa Mesias yang datang ini permulaannya sudah ada sejak purbakala. Nah, itu. Kalau dalam kitab Yesaya tentang kelahiran Yesus, disebut seorang anak telah lahir. Dia disebut penasihat yang ajaib, dia disebut Allah yang perkasa, dia disebut Bapa yang kekal. Nah, jadi dari sini kita mengambil kesimpulan bahwa di kitab Perjanjian Lama pun telah dinubuatkan akan datangnya Kristus, akan datangnya Mesias. Dan bercerita tentang nama Yesus memang tidak ada dicatat dalam Alkitab Perjanjian Lama, maksudnya ya, tidak ada. Yesus ini artinya adalah Tuhan yang menyelamatkan. Yesus ini artinya adalah Tuhanlah keselamatan. Tapi pengertian itu ya, itu sudah ada di Perjanjian Lama, bahwa dia disebut Tuhan adalah keselamatan. Dalam bahasa Ibrani-nya dia disebut sebagai Yesus. Dalam bahasa Yunani-nya dia disebut Yehoshua.
Tapi itu artinya adalah Tuhan adalah keselamatan atau Tuhan yang menyelamatkan. Itu sudah ada di Perjanjian Lama. Dan di Perjanjian Baru, makanya dia disebut sebagai Yesus. Dalam bahasa Yunani disebut dia Yehosua, dan dalam bahasa Ibrani disebut sebagai Yesus. Nah, itu yang perlu kita pahami. Tapi artinya adalah Tuhanlah keselamatan dan Tuhanlah yang menyelamatkan. Nah, teman-teman, kiranya video yang saya bagikan ini boleh mencerdaskan kita, bahkan boleh memberikan kepada kita pelajaran-pelajaran penting. Tuhan memberkati kita semuanya.